Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi bersama Bu Vera. Kali ini kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Berikut ini adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah hati yang jumlahnya ada 4 lembar. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup, dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air dan di darat. Saat di air, katak pada masa berudu bernapas menggunakan insang. Saat di darat, katak bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Katak memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 3. Cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan tipis. Kulit cacing yang bersifat basah dan tipis ini membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Cara bernapasnya adalah udara masuk melalui lubang yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Yang kelima, reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Selanjutnya adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan bernapas menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Dan yang terakhir, mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Cara kerjanya, oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Contohnya paus. Kita lanjutkan pembahasan sistem pernapasan pada manusia. Dalam proses pernapasan, kita memerlukan alat pernapasan. Alat pernapasan pada manusia bisa kita singkat HITERU. Hi hidung, T tenggorokan, dan RU paru-paru. Hi hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melalui hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melalui tenggorokan sebelum ke paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. RU, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan melewati paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Nah, kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setiap kalian bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Nah, oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Jenis pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, proses masuknya udara pernapasan ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan proses keluarnya udara dari paru-paru dinamakan ekspirasi.
Nah, untuk proses pernapasan dada fase inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga membuat tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Nah, kondisi inilah membuat udara yang kaya akan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk menurun yang menyebabkan rongga dada mengecil, sehingga menyebabkan udara yang kaya karbon dioksida itu keluar melalui rongga hidung. Proses pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Nah, pada fase inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Kemudian udara yang kaya oksigen itu masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk fase ekspirasi adalah kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk. Nah, sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi besar daripada tekanan luar dan memungkinkan udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu akan keluar. Semoga anak-anak bisa memahami materi tersebut ya. Terima kasih, sampai jumpa.